Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kita boleh rasakan setiap hari. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Meskipun saat ini kita semua masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi percaya bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap ibadah kita. Dan pagi ini kita rindu agar ketika kita datang, kita kembali dikuatkan, disegarkan di dalam ibadah kita. Dan kita sungguh ketika menaikkan puji-pujian kita, ini semua berkenan untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Nama
kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa sampai saat ini kalau kami ada, ini semua karena kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Di tengah situasi dan kondisi yang secara manusia mungkin tidak menyenangkan, ada tantangan yang kami rasakan, tetapi kami tetap melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan buat kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati dan merasakan kembali Tuhan boleh menguatkan kami melalui puji-pujian, doa, dan kebenaran firman Tuhan yang nanti kami akan dengarkan. Tuhan, saat ini ketika kami datang dengan segala apa yang kami miliki, dengan kondisi kami saat ini, kami tahu bahwa hidup kami seringkali jatuh di dalam dosa. Kami gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun Bapa. Layakan kami, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami boleh menikmati ibadah ini, sungguh ini semua berkenan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersama-sama akan membaca nats pembimbing kita dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya akan membacakannya sekali lagi, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam situasi pandemi yang kita alami saat ini, kita sadar bahwa ada banyak dampak yang kita rasakan secara mental, kesehatan fisik maupun secara ekonomi. Namun masa-masa ini mengingatkan kita kembali bahwa kekuatan dan pengharapan kita hanya dapat kita rasakan ketika kita bersandar penuh kepada Allah. Dia Allah yang menguatkan dan memberikan kita ketenangan menghadapi masa-masa ini. Mari kita semua menaikkan pujian kita. Tenanglah kini hatiku, karena Tuhan yang membimbing kita.
untuk bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Mari kita menaikkan pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan Engkau sudah memelihara kehidupan kami dari awal hingga saat ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Dan saat ini ketika kami datang dan membawa persembahan kami, Tuhan sucikan dan kuduskan. Tuhan pakai ini boleh memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang harum, boleh berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali akan dikuatkan dan kita berharap kita melalui kebenaran firman Tuhan, kita mengalami ketenangan dan kekuatan, karena hanya bersama Dia kita boleh menikmati ketenangan dan kekuatan di dalamnya. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, Lingkupiku dengan sayap.
Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah penolong kami dan pemelihara kehidupan kami, bersama dengan seluruh umat-Mu, pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk segala situasi, kondisi yang boleh kami jalani sampai pada hari ini. Kami bersyukur karena di dalamnya kami merasakan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami masing-masing. Di pagi hari ini, meski kami beribadah di rumah kami masing-masing, hati kami tetap bersukacita oleh karena kami memiliki Allah yang hadir, baik di gereja, di rumah, dan terkhusus di hati kami masing-masing. Di pagi hari ini Bapa, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, kami merindukan Tuhan berbicara lagi kepada kami, menuntun langkah hidup kami, dan kami rindu bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sekalian yang akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, dan terkhusus untuk hamba-Mu yang menyampaikan, berkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh nyata hanya berasal yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Ya, saya yakin bahwa kita semua merindukan untuk dapat beribadah, berkumpul bersama-sama. Namun karena situasi kondisi kita masih dapat beribadah di tempat kita masing-masing, dan biarlah meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Bagian firman Tuhan hari ini hanya satu ayat saja. Nanti di dalam bagian khotbah kita akan melihat bagian-bagian yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu menyimak di hati masing-masing. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan.
Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini sekali lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sampai sejauh ini firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini memang sangat menarik sekali kalau kita baca, karena di dalam bagian firman Tuhan ini meskipun hanya satu ayat, tetapi bagian firman Tuhan ini sungguh memberikan sebuah kekuatan dalam perspektif yang berbeda. Sama seperti situasi kondisi seperti kita, kekuatan kebersamaan kita ialah kita diminta untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bolehkah saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu mengalami hal-hal berikut ini? Yang pertama, gelisah, sakit kepala, dan juga sakit tukak lambung. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu hari ini merasa panik, merasa hidup ini tidak terkendali? Atau hari ini kita sedang berada dalam perasaan saya gagal, saya merasa bahwa saya sedang gagal, saya merasa sedang terpuruk? Apakah Bapak Ibu mengalami hal seperti itu? Atau mungkin yang berikutnya, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini sedang melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya? Misalnya, ada masalah larinya kepada makanan, atau kita tidur tak terkontrol, atau mungkin bagian yang lain kita bersikap acuh tak acuh, bersikap apatis. Apakah Bapak Ibu mengalami hal yang demikian saat ini? Nah, kalau kita mengalami hal-hal seperti ini, menurut seorang penulis buku psikologi, kita sedang berada dalam kondisi krisis. Krisis adalah suatu perubahan atau masalah yang rasanya di luar kemampuan kita untuk menanggulanginya. Sekali lagi, krisis adalah suatu perubahan atau masalah yang rasanya di luar kemampuan kita untuk menanggulanginya. Dan apabila suatu masalah terlalu hebat dan sistem penunjang kita, baik dari diri kita sendiri atau dari orang lain, tidak berjalan dengan baik, maka kita kehilangan keseimbangan. Kalau kita kembangkan, kalau kita lihat dalam situasi seperti ini, ada banyak orang sedang stres karena masalah ekonomi, ada banyak orang jenuh, bosan karena tinggal di rumah, dan banyak hal lain lagi menjadi pergumulan kita karena situasi yang tidak terduga, situasi yang sulit yang sedang kita hadapi pada hari ini. Kebutuhan utama kita biasanya dalam situasi seperti itu adalah kita membutuhkan yang namanya jalan keluar. Kita membutuhkan yang namanya solusi. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau solusi itu tidak kita temui, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau emosi negatif bermunculan di dalam diri kita, dan kita sungguh-sungguh sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Dan seringkali di dalam situasi seperti itu kita mengambil keputusan, dan bisa kecenderungannya ialah kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini memiliki latar belakang sebuah kisah. Pada waktu itu bangsa Israel terpecah dua, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Dan kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya yang kita baca pada hari ini berbicara kepada bangsa Yehuda. Yesaya melayani di kalangan bangsa Yehuda, dan pada waktu itu bangsa Yehuda sedang menghadapi sebuah krisis besar di dalam kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Mereka terancam oleh sebuah kekuatan, yaitu kekuatan bangsa Asyur. Kalau dibandingkan kekuatan Asyur dengan kekuatan Yehuda pada waktu itu,
sungguh-sungguh tidak bisa dibandingkan karena Yehuda adalah bangsa yang lemah pada waktu itu. Sedangkan Asyur termasuk bangsa yang adidaya, sangat kuat, sangat berkuasa pada waktu itu. Dan membuat bangsa Yehuda sangat gentar sekali menghadapi ancaman kekuatan kerajaan Asyur ini. Nah, dalam situasi seperti itu, dalam situasi krisis, di dalam situasi tertekan, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, sebenarnya pada waktu itu Tuhan berbicara kepada mereka, inilah yang harus mereka lakukan dalam menghadapi krisis yang sedang mereka hadapi di dalam hidup mereka. Jadi teks firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat yang ke-15 ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Yehuda supaya mereka menang atau lepas dari krisis yang sedang mereka hadapi pada waktu itu. Dan bagian firman Tuhan ini cocok juga untuk kita yang sedang menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bagian demi bagian dari firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita mendapatkan jalan keluar, mendapatkan keselamatan dan kekuatan di tengah situasi yang kita hadapi. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-15 ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu kita pelajari dan kita renungkan baik-baik. Yang pertama firman Tuhan berkata dengan jelas, dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Saya ulangi sekali lagi, dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Pertanyaannya bagi kita sekalian, maukah kita diselamatkan dari bencana, dari krisis, dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini? Saya yakin semua jawabannya iya, bukan? Semua kita menghadapi jawaban iya dari situasi seperti itu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menarik dan sungguh sangat menggugah kita. Bangsa Yehuda pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, mereka waktu menghadapi krisis sebagai umat Tuhan, seharusnya mereka datang kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan, harusnya mereka mencari Tuhan. Tetapi yang mereka jalankan justru sebaliknya. Mereka pergi tanpa persetujuan Tuhan, mereka pergi ke Mesir, mereka mencari pertolongan Mesir. Dan mereka kemudian dikecam dengan keras oleh Nabi Yesaya di dalam bagian firman Tuhan ini. Yesaya memperingatkan mereka dengan keras. Dan dengan jelas sekali Yesaya menuliskan di dalam ayat yang ke-15 ini, dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Apakah maksudnya? Bertobat artinya ialah mereka harus kembali. Mereka harus berbalik dari jalan mereka, dari keputusan mereka, dari langkah mereka yang sudah salah. Atau boleh dikatakan mereka harus kembali dari jalan mereka yang sesat itu. Mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka harus berbalik dari jalan mereka yang salah. Mereka harus kembali dari langkah mereka yang mengandalkan Mesir. Mereka harus berbalik kepada Tuhan. Mereka harus mengembalikan hati mereka, hidup mereka, mengarahkannya hanya kepada Tuhan. Bertobat itu bukan sekedar hanya sebuah berbalik dari kehidupan lama dengan kehidupan yang baru, dengan hal biasa, tetapi harus dilakukan dengan secara radikal. Mereka harus sungguh-sungguh mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Itulah permintaan dari bagian firman Tuhan ini yang pertama buat mereka. Kalau mereka bertobat, maka mereka akan diselamatkan. Kemudian yang kedua, mereka dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Tinggal diam, kalau terjemahan aslinya itu beristirahat. Jadi mereka diminta untuk tinggal diam. Tapi dalam pengertian lain, kalau kita melihat konteks bagian firman Tuhan ini ialah artinya mereka berserah dan merasakan ketenangan, merasakan kedamaian tatkala mereka dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi sulit Tuhan meminta mereka untuk bertobat dan tinggal diam, maka mereka akan diselamatkan. Namun sangat disayangkan dalam situasi terjepit tersebut,
bangsa Yehuda terdorong untuk mencari pertolongan kepada bangsa atau kekuatan Mesir. Sehingga kalau kita melihat seperti yang katakan di awal tadi, Yesaya dengan keras mengecam mereka. Yesaya berkata di dalam ayat 1 dan ayat 2, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ayat 1 dan ayat kedua dari Yesaya 30 ini dengan jelas Tuhan mengecam mereka karena apa yang mereka lakukan bukan rancangan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan didorong oleh roh Tuhan, bukan oleh karena keputusan Tuhan. Dengan tegas Yesaya berkata, celakalah anak-anak pemberontak, celakalah anak-anak yang suka melawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami bagian firman Tuhan ini, saya memberikan dua contoh untuk kita dapat memahami dengan jelas. Contoh yang pertama, ini diambil dari sebuah renungan yang ditulis dari Sabda. Contoh ini demikian. Ini adalah kisah anak remaja. Anak remaja seringkali memberontak dan berkata, saya tidak mau dengar ayah dan ibu lagi. Jadi anak remaja ini melawan. Mereka tidak mau lagi mendengar apa yang dikatakan atau dinasihatkan oleh orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan orang tua tatkala anak mengatakan hal itu, apalagi dengan penuh amarah? Lebih celakanya lagi, Bapak Ibu sekalian, terkadang remaja memutuskan hal tersebut menjadi sebuah cara hidup mereka. Bukan hanya amarah biasa, tetapi menjadi cara hidup mereka. Nampaknya enak, nampaknya baik, nampaknya mereka menang. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian, hal itu ternyata menimbulkan sebuah kesulitan di dalam hidup mereka. Bukan hanya bagi anggota keluarga, tetapi anak-anak yang menolak untuk mentaati nasihat, didikan, bimbingan orang tua, mereka akan kehilangan rasa tenang di dalam diri mereka. Nabi Yesaya menceritakan tentang bangsa Israel yang memberontak. Mereka berkata demikian di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Mereka berkata kepada Tuhan, kami sudah cukup mendengar. Kami tidak perlu mendengarkan Engkau. Kekerasan hati mereka menentang kebenaran Allah. Sangat disayangkan, umat Tuhan, bangsa Yehuda, harusnya mereka mengikuti apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Harusnya mereka ikuti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Tetapi bangsa ini memberontak, mereka melawan. Pemberontakan tidak hanya terjadi di kalangan umat Tuhan atau anak-anak remaja. Terkadang kita juga sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu sekalian, kita sering memberontak. Kita sering membaca firman Tuhan. Mungkin dari kecil kita membaca firman Tuhan, tetapi seringkali kita menganggap dan membatasi firman Tuhan tersebut hanya sebagai sebuah kalimat biasa. Kita tidak ingin mentaatinya. Atau kita ingin melakukan sesuatu dari firman Tuhan tersebut, namun seringkali kita yang mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mentaati firman Tuhan Allah, maka kita akan menikmati kedamaian di dalam hati kita. Ketaatan merupakan jalan menuju sukacita. Bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu kehilangan sukacita oleh karena mereka melawan kehendak Tuhan. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua mengenai penggunaan sabuk pengaman di mobil. Bapak Ibu sekalian, pada awalnya belum ada peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman
safety belt di dalam membawa pada saat kita membawa kendaraan. Dan hasilnya Bapak Ibu sekalian, banyak terjadi kecelakaan. Kemudian pada tahun 1980 ada keluar peraturan bahwa setiap orang yang membawa mobil harus mengenakan sabuk pengaman, entah yang nyetir dan juga yang di sampingnya, bahkan yang di belakang juga. Dan setelah peraturan itu keluar pada tahun 1996, ada banyak orang yang mentaatinya. Di Amerika Serikat dituliskan bahwa sejak peraturan itu dikeluarkan, 68% orang mentaatinya, sehingga mengurangi jumlah kecelakaan. Tapi 32% yang lain mengacuhkan atau menentang undang-undang tersebut. Mereka tidak mau mengenakan sabuk pengaman. Dan kita tahu akibatnya, kalau terjadi kecelakaan biasanya akibatnya fatal. Yesaya pasal yang ke-30 melukiskan bahaya dari kerasnya hati kita, ketidakmauan kita taat kepada kehendak Tuhan. Allah sudah menyampaikan firman Tuhan, tuntunannya bagi umat Yehuda. Tetapi bangsa ini dengan keras menolak. Mereka tidak mau mendengarkan petunjuk Tuhan, dan akibatnya sangat fatal di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, sudahkah Anda mempertimbangkan kesediaan Anda untuk percaya kepada Allah? Saya ulangi, sudahkah Anda mempertimbangkan kesediaan Anda untuk percaya kepada Allah? Bapak Ibu sekalian, ini bukan masalah diperlukannya belajar lebih banyak. Sebenarnya kita sudah tahu, kita sudah sering dengar, kita sudah tahu bahwa Allah layak dipercaya, layak untuk diandalkan. Dan Tuhan sudah berfirman berkali-kali kepada kita. Namun seringkali kita melawan, kita menolak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu terkasih, inilah hal yang menyedihkan sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak menggunakan pemahaman atau pengetahuan kita yang benar terhadap firman Tuhan. Kita merasa kita aman dengan langkah kita sendiri, dan kita menjauh dari rasa aman yang ditawarkan oleh Tuhan. Ada sebuah kalimat yang menarik dikatakan, kita ini mencerminkan apa yang kita ketahui. Kita ini mencerminkan apa yang kita ketahui ketika kita bertindak berdasarkan fakta tersebut. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan minta dari bangsa Yehuda adalah berbalik dari jalan mereka yang salah. Kemudian mereka sabar menantikan Tuhan. Pasti mereka akan diselamatkan dari situasi, dari ancaman yang sedang mereka hadapi. Mereka pasti akan ditolong dan diberikan jalan keluar. Namun sayangnya, umatnya enggan. Mereka lebih suka memilih jalan sendiri. Bahkan mereka berupaya menyembunyikan dosa mereka, dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Bagaimana dengan kita? Krisis, situasi, kesulitan sedang kita hadapi. Apakah kita mau berbalik dari jalan kita yang salah? Apakah mau kita tinggal diam di dalam Tuhan, menikmati damai sejahtera yang daripadanya? Tuhan menawarkan itu kepada kita. Bapak Ibu tolong pikirkan ini, renungkan ini baik-baik. Karena dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Nasihat kedua dari bagian firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama dan yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sejajar atau paralel. Sama, dia menekankan hal yang sama. Bagian yang kedua ini lebih menekankan dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau bagian yang pertama tadi, bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan.
Tapi bagian yang kedua ini lebih menekankan kekuatanmu, kemampuan kita menghadapi situasi seperti ini. Dan menariknya, uniknya firman Tuhan berkata, dengan tinggal tenang, dengan percaya, justru disitulah terletak kekuatan kita menghadapi situasi seperti ini. Sama seperti bagian pertama, kalau saya ajukan pertanyaan, maukah kita dikuatkan untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar di tengah situasi seperti ini? Maukah kita keluar dari situasi krisis yang sedang kita hadapi? Bapak Ibu sekalian, saya ingin lebih jauh kita memahami apa maksudnya dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama, mari kita melihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 7 ayat yang keempat. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggal tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Kemudian yang kedua, kita melihat di dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang keempat maupun Yesaya 32 ayat yang ke-17 yang kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan demikian. Yang dimaksud dengan tinggal tenang dan percaya adalah hidup dalam kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera. Menghasilkan damai sejahtera sehingga di dalamnya hati kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketenangan, kita merasakan keteguhan karena kita percaya kepada Allah, sang sumber kebenaran itu. Jadi nasihat ini menganjurkan, memberikan kita dorongan untuk tinggal tenang, meletakkan seluruh iman pengharapan kita kepada Tuhan, mempercayakan bahwa Allah sanggup menolong kita. Bapak Ibu sekalian, memang kadang di dalam situasi krisis kita ingin jawaban yang instan, jawaban yang cepat, jawaban yang segera. Dalam situasi bangsa Israel, dalam situasi bangsa Yehuda khususnya, mereka sedang berada di dalam pembuangan, dalam masa yang lama. Tetapi Tuhan memberikan perintah di dalam Yesaya ini untuk mereka sungguh-sungguh meletakkan seluruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Meletakkan seluruh pengharapan mereka, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, untuk memudahkan kita memahami hal ini, saya memberikan sebuah contoh lagi. Contoh ini ditulis juga di dalam sebuah renungan yang ditulis di dalam Sabda. Pada suatu hari sedang diadakan pesta perpisahan. Perpisahan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang sudah melayani kurang lebih 20 tahun. Beliau kemudian pensiun dan diadakan acara perpisahan. Dalam acara itu beberapa orang termasuk pengkhotbah memuji hamba Tuhan ini. Kemudian juga orang-orang awam, orang-orang gereja, jemaatnya juga memujinya. Mereka senang dan mereka berkata mereka puas dengan pelayanan Bapak Pendeta ini. Kemudian mereka berkata demikian, kami mengamati bahwa hampir selama 20 tahun ini kami tidak pernah melihat hamba Tuhan ini panik. Dia tenang menghadapi segala situasi di pelayanan. Dia tidak panik, dia tidak gelisah, tapi tenang. Kemudian kelihatan dia berwibawa, kelihatannya dia tidak gelisah dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi seperti ini. Kemudian tiba saatnya sang pendeta berkata, memang selama bertahun-tahun dalam pelayanannya dia menggunakan sebuah prinsip. Dan prinsip ini dia ambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-15 yang kita baca hari ini. Prinsip dia berkata demikian, dia berkata bahwa di dalam ketenangan,
Di dalam kepercayaan saya mendapatkan kekuatan dalam menjalani pelayanan saya, dalam menjalani hidup saya, dalam menjalani perjalanan keluarga saya. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa karena saya tidak lagi menjalani masalah itu dengan kekuatan saya sendiri, tetap ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketenangan memang kita butuhkan. Martin Luther berkata demikian. Dia memang sibuk di dalam tugasnya, tapi dia berkata, di tengah kesibukannya, di tengah padatnya jadwalnya, di tengah banyaknya yang dia kerjakan, dia berkata, 3 jam sehari dia berdoa memohon pertolongan Tuhan agar dia tenang dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Martin Luther, seorang tokoh reformasi, mengakui bahwa di dalam tenang, di dalam percaya, dia merendahkan diri, dia berdoa 3 jam sehari, dia akhirnya mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bukan tanpa tantangan, ada tantangan. Kadang-kala kita juga menghadapi kegagalan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita berbuat terbalik, bukan? Dalam menghadapi kesibukan, kita melupakan hubungan dengan Tuhan. Alasan sibuk adalah alasan klasik untuk kita tidak berdoa, tidak membaca, tidak merenungkan firman Tuhan, bahkan mungkin tidak beribadah, tidak mencari Tuhan. Ini alasan klasik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita melupakan hal tersebut, kalau prinsip ini kita lupakan, maka justru kita akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Saya rindu bahwa sungguh-sungguh kita dalam situasi kondisi sekarang ini belajar dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Kita belajar menenangkan hati kita. Masa ini adalah masa yang paling baik karena kita banyak tinggal di rumah. Kita banyak diam di rumah. Banyak waktu untuk mengevaluasi diri kita. Kita juga belajar dari kesalahan bangsa Yehuda. Bagaimana respon mereka dengan terhadap perintah Tuhan tersebut? Bapak Ibu sekalian, respon mereka itu sangat disayangkan sekali. Respon mereka itu adalah respon yang tidak baik, atau saya katakan inilah respon negatif, di mana kita harus belajar di dalamnya. Saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan yang menggambarkan respon mereka. Saya mulai dari ayat 15 bagian akhir. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kemudian ayat 17, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan, seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Kita lihat inilah akibatnya kalau kita menolak apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menghendaki kita bertobat. Tuhan menghendaki kita tinggal diam. Tuhan menghendaki kita tinggal tenang, mempercayakan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Tetapi bangsa Yehuda enggan. Mari kita belajar, jangan sampai kita berperilaku seperti itu. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ada 3 akibat dalam kehidupan mereka. Pertama, apa yang mereka andalkan kepada Mesir kemudian berakhir menjadi kesia-siaan. Mereka mengandalkan kekuatan Mesir, tetapi kemudian yang mereka dapatkan justru sebaliknya. Mereka malu dan tidak mendapatkan seperti yang mereka harapkan. Kemudian justru mereka ketakutan, dan akibat yang lain, mereka mengalami kebinasaan. Kita lihat di sini betapa menyedihkannya kalau kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar banyak dari bagian firman Tuhan ini dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Kita belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seharusnya kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Meskipun demikian Bapak Ibu sekalian, memang ini bagian firman Tuhan ini menyedihkan. Kecaman Yesaya sangat keras kepada mereka.
Firman Tuhan sudah jelas memperingatkan mereka, namun mereka enggan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tetapi meskipun demikian, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang selalu menantikan kita bangkit dari kegagalan kita. Kita perhatikan, ada berita sukacita di tengah situasi seperti itu. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menunggu kita. Tuhan menanti-nantikan kita. Dia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab Dia Tuhan Allah. Dia Tuhan Allah yang penuh kasih. Tetapi ingat, Dia juga adalah Tuhan Allah yang adil. Ada berita sukacita, kemudian di bagian terakhir berkata, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah berita sukacita di tengah situasi seperti ini. Bangsa Israel enggan. Bangsa Israel, umat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mereka cenderung kepada keinginan mereka sendiri. Namun Allah yang penuh kasih itu menantikan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kita simpulkan bagian firman Tuhan ini, kita sebagai umat Tuhan harus menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. 4 hal yang Tuhan minta kepada kita: bertobat, tinggal diam, tinggal tenang, percaya kamu akan diselamatkan, dan disitulah terletak kekuatannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan saya rindu di dalam kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita berkeluarga, dalam menghadapi situasi yang sedang kita hadapi pada hari ini, kita makin dekat kepada Tuhan. Kita evaluasi diri kita, ada kesalahan, mari kita kembali. Ini kesempatan bagi kita, karena Tuhan berkata, kamu akan diselamatkan dan kamu akan mendapatkan kekuatan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berdoa meresponi bagian firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang disampaikan oleh hambanya penginjil Standing dengan judul Kekuatan Hatiku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami dan menanti-nantikan untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, terima kasih oleh karena keselamatan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih karena Engkau menghendaki kami untuk datang hanya mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai penolong, sebagai kekuatan di dalam hidup kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Terkhusus di saat kami menghadapi kesulitan, menghadapi krisis, menghadapi tekanan-tekanan berat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau berfirman kepada kami, tolong kami supaya kami tidak melakukan kesalahan sama seperti bangsa Yehuda. Tolong kami supaya kami tidak enggan, tidak menolak apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Dan di dalam Tuhan kami menemukan damai sejahtera, sukacita, dan kemampuan mengatasi berbagai pergumulan. Hari ini bersama-sama kami juga sedikit berdoa. Berkati seluruh umat-Mu yang sedang beribadah menikmati firman Tuhan pada hari ini. Hamba berdoa berkati kami masing-masing. Bagi kami yang sedang bergumul dalam situasi sulit ini dengan masalah ekonomi kami, Tuhan tolong kami, agar kami meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong kami membuka jalan keluar bagi kami. Mungkin juga ada yang bergumul dengan kesehatan, mungkin juga ada yang sedang bergumul dengan masalah kejenuhan, kebosanan, mungkin juga sedang bergumul dengan masalah masa depan, mungkin juga ada yang bergumul dengan masalah relasi. Tuhan, hamba rindu berkati semua umat-Mu, berkati agar kami sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan ini. Mungkin ada kesalahan yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami bertobat, tolong kami supaya kami tinggal diam, tolong kami supaya kami lebih banyak berlutut, bertelut mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah berjanji, Engkau ingin menyatakan kasih-Mu kepada kami. Bersama-sama juga kami terus berdoa ya Bapa, untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan berbagai masalah problema yang terjadi di atasnya. Kami rindu Tuhan menolong. Tuhan tolong pemerintahan bangsa dan negara kami. Juga untuk provinsi Nusa Tenggara Timur di mana kami tinggal ini Tuhan. Kami rindu Tuhan berikan mereka hikmat agar mereka dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Terkhusus juga untuk rekan-rekan di bidang medis yang berjuang di garis depan, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan ekstra, tolong mereka supaya mereka tidak terpapar dengan penyakit ini. Dan kami rindu ya Tuhan, bahwa mereka diberikan kemampuan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa supaya ditemukan vaksin yang tepat sehingga penyakit ini dapat diatasi.
Kami rindu untuk bersekutu lagi bersama-sama. Kami rindu lagi melakukan aktivitas kami dengan normal sama seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan bahwa kami dapat menjalankan kehidupan kami dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui seluruh peristiwa ini, dan Engkau Allah yang Maha Kuasa sanggup menolong kami mengatasi hal ini. Dan dalam situasi sementara hal ini terjadi, kami berdoa, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan berikan kami kesabaran, agar dalam situasi seperti ini kami sungguh-sungguh belajar mengoreksi diri kami untuk datang kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah Maha Kuasa, tidak ada suatu pun perkara yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami. Kami bawa dengan hati penuh syukur kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. Hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan pada hari ini, dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang agung dan mulia ini turun mengalir dalam kehidupanmu, mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.